Ya secara hasil positif lah ya, patut diapresiasi secara hasil. Cuman secara bola kita harus berpikir gitu. Kenapa kita anggap itu positif? Kenapa itu disambut luar biasa? Berarti kan karena kita menganggap reputasi Arab lebih tinggi, reputasi sepak bolanya. Kedua, kalau lihat catatan pertemuan memang 11 kali kalah, 3 kali imbang sebelum ketemu kemarin. Jadi dengan imbang kemarin 11 kali kalah, 4 kali imbang. Belum pernah menang kita ini lawan Arab Saudi. Jadi draw pun rasanya kalau kita ngelihat membaca atmosfer publik sepak bola, sepertinya rasanya kemenangan kemarin. Draw rasa kemenangan. Ya, walaupun dari orang bola, dan saya sepakat itu tadi Om Riz bilang bahwa secara main bola kita kalah. Pertanyaan saya buat semua, kita menguji diri kita. Bahkan untuk main imbang, bahkan untuk hasil imbang, dan mainnya hampir 90 menit itu bertahan, karena secara sepak bola kita lihat formasinya 5-4-1, bahkan selalu kalau hilang bola selalu retreat turun ke bawah. Ada 7 paling nggak di depan area penalti, 7 itu 5 pemain belakang plus 2 Tom Hai sama si Jenner, itu udah 7 gitu kan. Itu kita butuh 9 naturalisasi untuk bisa imbang, dan main bertahan seperti itu kita butuh naturalisasi 9. Jadi kenapa saya bilang begitu, starternya itu kan 9 naturalisasi, 2 lokal, Rizky Ridho dan Wita. Jadi bayangin, hanya untuk imbang lawan Arab dan main bertahan dikurung hampir sepanjang permainan, apalagi babak kedua, itu kita butuh 9 naturalisasi. Itu satu. Yang kedua, padahal Arabnya seperti Mancini bilang usai pertandingan, dia bermasalah juga dengan kualitas pemain Arab di tim nasional, karena kebanyakan pemain tim nasional Arab ini cadangan di klub, Di liga mereka. di liga mereka tuh cadangan, kurang menit bermainnya. Jadi untuk bisa imbang saja dengan main bertahan kita butuh 9 naturalisasi, padahal Arabnya adalah Arab yang cadangan. Australia dalam posisi terluka, tapi bule Australia lawan bule Indonesia, kan kok nggak boleh pesimis. Jadi Mindsetnya harus berubah. Jadi menang tipis. menang tipis. Ya. Indonesia. Australia. Waduh, ini bisa dicolong nih videonya kalau Kan prediksi toh. menang tipis. Iya. Oke, Jadi kalau menang Australia- tipis itu berarti 1 gol. Kalau Australia menang pun tipis menangnya. nggak berani nebak skornya. Nggak berani. Oke. Mereka punya pemain-pemain yang sangat baik, sangat cepat untuk di dua flank mereka, sangat Dua kuat. flank mereka. Iya. Iya. Itu yang harus diatasi oleh pemain-pemain kita, Verdong dan Sandy Walsh. Ya, jangan membiarkan dua ini. Martin Boyle, Godwin itu kan pemain-pemain yang bagus, Iya. yang kuat. Jadi mereka akan cepat masuk ke dalam. Mereka akan memanfaatkan flank ini dengan baik. Ya, Iya. tapi kita untungnya kita punya Jai, boy. Jadi kalau mereka ada crossing, Jai akan sangat cepat untuk bisa membaca pergerakan mereka. Tapi mereka tidak akan banyak berbuat ya untuk masuk, dengan Boy bilang untuk masuk dari flank yang saya bilang tadi. Cara mereka bermain kalau Ivar atau Nathan menjalankan fungsinya dengan baik untuk bisa mematikan Jack Irvine ya. Iya. Bersama dengan O'Neal, itu tugas juga bagi seorang Tom Hai. Ya. Dan kuncinya itu ada dua ini. Australia itu bermain bagus sejak itu. Selama dua ini bermain dengan sangat baik, diberikan kesempatan. Karena mereka yang mengatur, dua ini yang mengatur. Di tengah, di samping yang kita bahas tadi flank ada Martin Boyle di sini dan Codwell. Iya. Ya, Godwin yang akan ada di bisa menang, peluang kita menang ada. Ya. Kan sudah berbeda dengan Piala Asia kemarin. Ya. Apalagi bermain di kandang. Paling tidak 1-0, 2-1 bisa dapatkan. Ya. Australia itu harus main lebih terbuka. Enak nih, mereka main terbuka kan kesempatan buat kita counter bagus, boy. Ya paling buruk lah draw, paling buruk ya. Jangan. Dapat, tapi jangan. Jangan. Kita berharap menang. Kalau kita Benar. menang, boy, ya, ini kita menang. Enak buat kita menuju ke Bahrain. Betul. Ya. Menuju ke Jepang pun enak, Menuju ke Bu. Bahrain itu dengan 4 poin. Draw lawan Arab, Iya. 3 poin lawan Australia. Ini kalau kita bisa Mewah ini. bagus. Hmm. Apalagi kalau kita bisa mencuri poin di Bahrain dan Cina, wah, Oke. peluang itu enak menjadi runner up. Iya, peluang menang ada ya. Kalau boleh dibilang ini grup yang cukup equal ya. Bahkan mungkin Cina aja yang kemarin dicukur habis sama Jepang ya. Kecepatan dia ketemu Jepangnya. Tapi secara umum grup ini grup yang seimbang lah ya. Jadi kalau dikatakan kita punya kesempatan, punya banget, bisa banget gitu ya. Kita pertahanan kita tuh sudah oke ya, secara overall ya, sudah oke, bagus, kuat, disiplin, compact gitu ya. Karena memang sistem bermain kita kan memang defense counter ya, compact defense terus counter transisi. Tinggal ini finishingnya itu yang sebenarnya dari dulu masih jadi PR kita. Karena dari dulu kita belum dapat pemain-pemain naturalisasi sekelas striker top gitu ya. Kan praktis yang nomor 9 murni cuma Rafael Strike aja.
Kita selebihnya nggak ada tuh, kita nggak mendatangkan lagi tuh pemain keturunan yang bertipikal nomor 9 ataupun berkarakter striker gitu. Yang ada yang datang ini belakangan back lagi. Jadi ya it's okay gitu, mungkin belum dapet gitu ya, tapi kita harus bisa melakukan orkestrasi dalam strategi gimana caranya second line kita lebih produktif. Makanya kemarin kan Orat Mangun dimainkan lebih maju ya, jadi seperti double striker sebenarnya sama Rafael Strike lebih ke depan gitu ya, dan dia terbukti bisa bikin gol. Walaupun tadi ada ada polesan sedikit dari Sandy Walsh ya, tapi itu bukti bahwa kita perlu tambahan kinerja dari lini kedua sepanjang kita belum punya striker nomor 9 untuk bisa lebih variatif, kreatif, dan tajam gitu. Nah itu yang PR kita menurut saya untuk bisa ngambil 3 poin di rumah besok. Tipis lah nih, 2-1 lah. Jadi feeling saya pertandingan besok malam ini akan berjalan sangat ketat. Dan Justin Hubner juga bisa bermain ya. Bisa juga nanti dia bermain dari awal di pertandingan ini. Ya kita tunggulah nanti apa keputusan dari Shin Tae-yong. Tapi feeling saya kalaupun ada rotasi kemungkinan di depan. Bisa juga nanti akan ada perubahan di depan ya. Karena kan untuk pertandingan besok malam ya kalau mau menang kita harus bisa mencetak gol. Jadi finishing itu sangat penting. Peluang pertama kalau bisa langsung cetak gol. Udah itu yang paling penting. Dan jangan melakukan setengah pun kesalahan. Jangankan 1/2 pun kesalahan jangan sampai dilakukan, karena itu yang pasti akan dimanfaatkan oleh para pemain Australia. Jadi saya pikir ketenangan merupakan kunci bagi para pemain kita jika ingin meraih kemenangan. Nah, kalau soal peluang, menurut saya ini teman-teman, saya harus jujur, peluangnya 50-50. Baik Indonesia dan juga Australia punya peluang yang sama untuk meraih kemenangan. Tapi tentu sebagai tim tuan rumah, timnas kita punya peluang yang bagus untuk meraih kemenangan dengan momentum yang sebelumnya sudah didapat dengan hasil imbang lawan Arab Saudi. Tinggal para pemain kita bermain dengan fokus dan konsentrasi selama 110 menit karena kemungkinan injury time-nya akan panjang nih. Saya harapkan timnas kita bisa meraih kemenangan, apalagi tribun akan full dengan penonton, dan seperti yang tadi saya katakan, saya ulangi lagi, respect kepada tim lawan. Kita menjadi tuan rumah yang baik dan kita dukung timnas kita 110%. Jangan cuma 100%, tambahkan 10%. Dan feeling saya akan menjadi pemain kunci di pertandingan besok malam adalah pemain yang akan bermain di lini tengah, yaitu Tom Hyde. Umpan-umpannya ke depan. Saya ulangi lagi, umpan-umpannya ke depan itu harus penuh presisi. Ya, kalau penuh presisi, kalau akurat, di depan itu tinggal mengolah dan mencoba untuk menciptakan peluang dengan harapan agar bisa mencetak gol. Dari Australia, kunci mereka itu sebetulnya berada di depan karena mereka punya pemain-pemain yang sebetulnya punya teknik tinggi dalam melepaskan shooting-shooting. Jadi jangan sampai para pemain Australia itu mendapatkan setengah pun peluang untuk melepaskan shooting. Ya itu faktanya seperti itu. Dan sebetulnya di belakang mereka tidak punya kecepatan. Mereka memang punya back-back yang tinggi besar, tapi dari segi speed mereka sebetulnya kalah dari para pemain kita. Jadi itu dia teman-teman. Saya harapkan timnas Indonesia bisa meraih kemenangan, dan dari saya persentase untuk pertandingan besok malam adalah 50-50, dan kita support total tim nasional Indonesia. Iya, kalau kita bicara dari sisi head to head, kemudian kita bicara dari sisi ranking FIFA, atau kemudian kita bicara dari sisi pengalaman Piala Dunia, bahkan kita bicara di level Piala Asia, Indonesia memang sejarahnya berada di bawah dari Australia. Kita tahu bagaimana kemudian kita peringkat FIFA-nya kita masih 200, kemudian Australia berada di peringkat 24. Australia punya pengalaman tampil di 16 besar, sementara kita bahkan dikalahkan oleh Australia di 16 besar dengan skor telak 0-4. Kemudian ketika bicara soal pengalaman di Piala Dunia, Australia pernah 16 besar, kita bahkan belum pernah tampil di Piala Dunia. Jadi memang dari banyak sisi kita harus mengakui secara itu tidak berpihak pada Indonesia. Yang mungkin membedakan adalah bahwa secara itu kan catatan angka yang kemudian mungkin tidak akan berlaku di pertemuan besok ketika Indonesia Australia. Kenapa? Secara materi kita berubah. Kita sekarang materinya bisa dikatakan materi kita adalah materi rasa Eropa, karena sebagian besar pemain kita adalah pemain-pemain yang mereka merasakan sepak bola Eropa, berkompetisi di level Eropa, dan mereka memiliki knowledge sepak bolanya adalah knowledge sepak bola Eropa. Ini berbeda dengan situasi di pertemuan-pertemuan sebelumnya di mana sebagian besar memang pemain kita bermain di kompetisi lokal. Bukan kemudian menganggap agak remeh kompetisi lokal, tapi kita harus mengakui bahwa memang ada level yang berbeda antara pemain yang merasakan sepak bola Eropa, merasakan kompetisi Eropa, dengan mereka yang bermain di level kompetisi lokal. Ditambah lagi pemain-pemain kita juga ada beberapa yang kemudian mereka bermain di level kompetisi tertinggi di Eropa. Itu menjadi modal lain. Jadi dengan semua kelebihan yang sekarang kita miliki, dengan mayoritas pemain diaspora yang didatangkan, yang kemudian bisa menyatu sebagai sebuah tim,
sudah memperlihatkan tanda bahwa sepak bola kita akan memberikan perlawanan. Iya, jadi tentu harapannya adalah bahwa kemudian Indonesia bisa mendapatkan kemenangan ini untuk membuka peluang kita, terus kemudian memperlebar kesempatan kita untuk tampil di Piala Dunia. Kalau kita bicara skor ya mungkin memang hitungannya menjadi lebih rumit. Karena apa? Karena memang secara pertemuan kita agak sulit untuk bisa mengalahkan Australia. Kita hanya baru sekali menang. Sementara satu sisi Australia mereka juga membutuhkan kemenangan. Tapi faktor kandang mungkin akan menjadi nilai plus. Kalaupun menang mungkin skornya juga tidak terlalu telak ya. Mungkin kalaupun menang ya bisa 1-0 atau kemudian kita menang dengan skor 2-1.